But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. Hai, halo, assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku Puput di Membaca Sampai Titik. Tapi kali ini aku nggak bakal nge-review buku, tapi aku akan ngebahas tentang review itu sendiri. Jadi membahas tentang resensi buku itu apa dan gimana caranya nge-review buku. Hal yang paling tidak asing kalian temuin adalah mungkin review skincare, review handphone, ya kan? Jadi kalau mungkin kalian belum tahu tentang review buku dan gimana caranya nge-review buku, kalian bisa tonton video ini karena aku akan ngebantu kalian buat paham. Jadi mari kita mulai. Jadi kalau misalnya sekarang aku nyebutin review skincare, kalian ada gambaran belum ya? Aku akan ngebahas apa aja. Jadi misal video kali ini aku bakal bilang kalau aku bakal nge-review skincare merek misalnya glowing gitu kan. Kebayang dong apa yang sekiranya aku bahas. Jadi dari kemasan, harga, tekstur, kandungannya, lalu dampaknya buat aku setelah sekian hari aku menggunakan produk itu, ya kan? Nah, nge-review buku ini nggak jauh beda dengan nge-review skincare dan barang-barang lainnya. Hanya aja nih barangnya bukan skincare, tapi ini sebuah buku. Oke, kita mulai dari pengertian review buku itu sendiri. Apakah arti dari review buku? Review buku itu adalah suatu ulasan atau ringkasan tanggapan kita terhadap buku yang sedang kita baca. Jadi poin-poin apa saja yang perlu kita sampaikan dalam review buku. Jadi nanti pada intinya saat mereview buku kita diminta untuk menyampaikan kritik, pendapat yang relevan dengan buku tersebut. Biasanya yang menjadi pertanyaan dan kekhawatiran itu adalah nge-reviewnya nanti akan kebanyakan spoiler nggak ya? Bukannya nanti malah jadinya nyeritain isi bukunya ya. Gimana kalau nanti kita malah jadinya merugikan penulis karena kita kebanyakan nyeritain isi bukunya, dan ketakutan-ketakutan sejenisnya yang aku alamin sendiri. Jadi mari kita bahas. Oke, hal apa saja yang harus kita bahas dalam nge-review buku? Jadi poin pertama, identitas buku. Yang biasa awal banget aku sampaikan adalah kita sampaikan identitas bukunya, judulnya, penulisnya, tahun terbit, penerbitnya, dan jumlah halamannya. Kayak ngejabarin apa yang udah tertulis di dalam bukunya. Semuanya biasanya ada di depan covernya, atau juga biasanya ada di belakang cover bukunya, atau juga ada di halaman-halaman depan dalam bukunya. Kemudian poin kedua adalah ringkasan buku. Nah, sebelum kalian buat ringkasannya, yang pasti kalian harus baca bukunya sampai selesai, sampai tamat. Jadi membaca buku bukan sampai titik lagi, sampai tamat. Jadi setelah itu buatlah ringkasan tentang bukunya, sampaikan dengan cukup singkat, padat tapi tidak keseluruhan dalam isi bukunya. Dan buatlah pembaca atau penonton tetap penasaran dengan isi bukunya. Jadi cukup diambil poin pentingnya aja, yang sekiranya nanti poin itu akan menarik pembaca atau penonton. Kemudian poin ketiga, jelaskan isi buku berdasarkan beberapa poin. Jadi misalnya temanya apa, alurnya apa, bagaimana karakter tokoh-tokohnya, dan buat deskripsi dari setiap bagian tersebut dan sampaikan apa yang menurut kalian perlu disampaikan, baik atau buruk. Jadi penyampaian review buku itu tidak harus selalu memuji isi bukunya ya. Kini bukan endorse tapi review buku. Jadi hal-hal yang menurut kalian tidak menarik atau bahkan menarik juga bisa disampaikan dalam review buku tersebut. Dan poin keempat, menyertakan kutipan dari buku yang kita review. Nah, beberapa hal yang menurut kita menarik dan patut untuk di-highlight biasanya kita cantumkan juga pada review buku yang kita tulis. Biasanya kalau pengalaman aku pribadi nih ya, selalu ada poin-poin penting dari buku yang aku review dan menurut aku itu menarik. Jadi biasanya tandain, dan tapi aku tetap pilah-pilah lagi mana yang menurut aku itu layak untuk dikutip dalam review aku. Jadi nggak semuanya yang aku kasih tanda itu perlu disertakan lagi dalam reviewnya, takutnya nanti malah terlalu banyak kutipan yang aku cantumin dalam review buku aku. Kemudian poin kelima, ini cukup simpel. Berikan lagi kesimpulan di akhir yang mencakup keseluruhan pendapat-pendapat kalian dari awal, termasuk pendapat kalian tentang bukunya menarik atau tidak. Poin keenam, nah setelah kalian beri kesimpulan, bisa nih kalian memberikan rekomendasi buku yang sejenis, yang setipe dengan buku yang kalian review pada saat itu. Jadi misal seperti di video aku yang kemarin ketika aku ngebahas buku yang berjudul Mindset.
Jadi aku teringat dengan dua judul buku lainnya. Jadi di akhir aku menyampaikan kalau kedua buku lainnya juga mendukung teori yang sama dengan buku mindset yang aku review pada saat itu. Kemudian yang terakhir, poin ke-7, berikan penilaian kepada buku yang kalian review. Tapi hal ini jarang aku lakukan karena kadang susah membuat patokan ratingnya atas apa. Kecuali mungkin dipilah lagi dari beberapa aspek ya. Jadi mungkin dari karakternya, dari temanya, dari alur ceritanya, begitu. Jadi karena aku sepertinya nggak bisa memberikan nilai yang patokannya kayak satu jelas gitu patokannya apa. Jadi biasanya aku jarang banget kasih rating. Kecuali memang harus dikasih rating seperti yang ada di aplikasi Goodreader gitu kan. Biasanya kan ada tuh kolom buat kasih bintang berapa nih ratingnya gitu kan. Jadi ya terpaksa aku kasih bintang gitu, berapa bintangnya. Tapi patokannya ya dari enjoy apa nggak enjoynya aku baca bukunya. Jadi secara general aja. Oke, itu tadi poin 1-7 yang sudah aku sampaikan. Jadi itu langkah-langkah yang bisa kalian ikuti jika kalian ingin membuat review buku. Jadi misal nanti ada tugas sekolah, nah bisa tuh nanti kalian pakai langkah-langkah tersebut yang sudah aku bahas di atas. Jadi kalian nggak perlu bingung lagi, intinya tulis aja sesuai pendapat kalian. Yang pasti yang kalian harus lakuin adalah kalian harus baca bukunya secara keseluruhan, membaca sampai titik sampai tamat. Jadi agar kalian juga bisa memberikan review buku dengan pendapat yang tepat. Dan oke, cukup sudah informasi yang perlu aku bagikan dalam video ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Semoga apa yang aku bagikan, semoga apa yang aku share dalam video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar setelah kalian menonton video ini. Jangan lupa baca buku, jangan salah beli buku bajakan. Sampai ketemu lagi di video-video aku berikutnya. Assalamualaikum.